Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Renggogeni dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas pada minggu kedua pada mata kuliah Kewirausahaan Administrasi Pendidikan. Baik, pada video kali ini saya akan membahas dua materi. Yang pertama yaitu penjelasan tentang kewirausahaan dan juga prinsip-prinsip dalam kewirausahaan. Di sini ya kita akan membahas penjelasan tentang kewirausahaan menurut Thomas W. Zimmerer dan juga menurut Asri Wijastuti. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang menurut Thomas W. Zimmerer, di mana kewirausahaan adalah sebuah proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan berbagai persoalan agar menemukan peluang yang banyak untuk memperbaiki usaha-usaha yang akan datang. Jadi, pada umumnya menurut Zimmerer yaitu kewirausahaan adalah sebuah proses yang harus diterapkan oleh manusia-manusia kreatif. Proses menerapkan kreativitas maksudnya di sini yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, dan juga inovasi yaitu untuk membuat sesuatu yang berbeda. Jadi pada umumnya menurut Zimmerer yaitu kewirausahaan adalah sebuah proses yang harus diterapkan oleh manusia-manusia kreatif. Proses menerapkan kreativitas. Jadi pada intinya di sini yaitu kewirausahaan mengidentifikasikan seseorang yang memiliki daya kreatif yang kuat dan juga inovatif yang tinggi. Jadi ini juga disebut dengan syarat mutlak untuk menjadi seorang kewirausahaan yang sukses. Oke, baik, langsung saja pada penjelasan yang kedua, yaitu kita akan membahas pengertian kewirausahaan menurut Asri Wijastuti, di mana kewirausahaan adalah suatu proses. Jadi di sini sama-sama membahas tentang proses. Jadi bedanya menurut Asri Wijastuti, kewirausahaan adalah suatu proses yang terjadi secara terus-menerus dengan kreasi menciptakan sesuatu yang baru dan juga komitmen bersama tim, karena tidak semua dari kita bisa menjadi kewirausahaan secara sendiri. Kita juga bisa membentuk tim untuk mendukung bagaimana proses dalam kewirausahaan tersebut. Adapun keuntungan dari kita menjadi kewirausahaan yaitu kita mendapatkan keuntungan dan baik dari segi finansial, kebahagiaan lahir dan batin, maupun kita akan menjadi pemimpin pada diri kita sendiri. Mungkin penjelasan dari dua pendapat para ahli tersebut sekian. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa kewirausahaan adalah suatu penerapan proses kreativitas, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan juga inovasi dalam memecahkan masalah untuk mendapatkan peluang-peluang yang banyak dan juga untuk pencapaian tujuan yang kita inginkan. Di sini langsung saja kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pada kewirausahaan. Yang pertama kita akan membahas tentang prinsip. Jadi biasanya di sini orang yang memiliki jiwa kewirausahaan itu adalah seseorang wirausahawan yang yakin terhadap tujuannya sendiri, memiliki tujuan yang jelas dan juga memiliki mimpi yang tinggi dan juga bisa mencapai visi dan misi yang telah direncanakan sebelumnya. Pada prinsip yang kedua,
memiliki gairah dan unsur semangat, sebagai contohnya emosi. Biasanya seseorang wirausahawan ingin berkompetisi dalam melakukan hal-hal yang baru, menciptakan hal-hal yang baru. Dengan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu harus adanya kreativitas dan inovasi agar adanya tujuan yang baik yang akan dicapai. Prinsip yang selanjutnya yaitu orang yang pantas disebut kewirausahawan yang handal biasanya memiliki unsur manajerial, seperti memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi pada perusahaan maupun perusahaan besar sekalipun. Membahas prinsip yang selanjutnya, masih banyak prinsip yang bisa kita ketahui, contohnya seperti prinsip sabar dan juga tekun dalam melaksanakan kewirausahaan tersebut, karena seorang wirausaha yang handal butuh perjalanan yang sangat panjang, perlu energi yang banyak, dan juga kita perlu pengalaman untuk selalu bertanya, berkomunikasi, mendengarkan, melakukan perjalanan, melihat, membaca, dan bahkan jika kita gagal maka bangkit lagi. Ini disebut juga sebagai kesabaran. Jadi butuh ketekunan, karena pada dasarnya seorang kewirausahawan yang handal biasanya pada proses jatuh bangkit lagi. Ini bukan juga persoalan yang sulit untuk dilakukan. Biasanya hal ini biasa dihadapi oleh wirausahawan yang handal. Biasanya jatuh juga bagian dari proses dalam kewirausahaan ini. Sebagai contohnya, proses bisa mempelajari dari kesalahan yang telah kita buat untuk kedepannya bisa melakukan suatu proses lebih baik lagi. Prinsip yang selanjutnya bisa saja prinsip optimis. Misal contohnya, kita memiliki modal yang sedikit, tapi kita harus yakin untuk bisa mencapai suatu tujuan dalam kewirausahaan tersebut, asalkan kita selalu yakin dan juga selalu memiliki niat serta usaha dan juga motivasi yang hebat dalam menunjang suatu proses dalam pencapaian tujuan. Prinsip yang selanjutnya, mempunyai relasi. Karena relasi yang sempit, kita tidak akan bisa mendapatkan peluang-peluang dari orang lain, bahkan juga pengetahuan-pengetahuan dari orang lain. Maka kembangkanlah pergaulan dan juga relasi, baik komunikasi maupun yang lainnya, karena biasanya orang yang berhasil adalah seseorang yang menerapkan komunikasi yang luas. Jadi pada intinya adalah yaitu memiliki relasi dan perbaiki komunikasi. Prinsip yang selanjutnya yaitu berani mengambil resiko, karena pada dasarnya pada kewirausahaan memiliki resiko yang tinggi terhadap jatuh dan bangunnya
suatu perusahaan. Orang yang menghindari resiko dari permasalahan biasanya adalah orang-orang yang kalah sebelum berperang. Jadi seorang kewirausahawan yang handal yaitu berani menerima resiko yang akan dihadapinya. Mungkin sekian saja materi pada video ini. Jadi dari 7 prinsip yang saya jelaskan tadi, masih banyak prinsip-prinsip kewirausahaan yang lain bisa diterapkan dalam suatu proses kegiatan kewirausahaan. Seperti contohnya prinsip jatuh dan bangkit lagi. Mungkin sekian saja video yang akan saya buat pada kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.